Wes jam-jam ngantuk. Jam-jam rawan. Langsung Mbak acaranya. Barusan dibuka dulu ya Bu. Maksudnya dibuka sesanjenengan apa kula? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Siti Zumara selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lemah Rubuh, yang saya hormati Bu Suci Waktu selaku senior guru di SD Negeri Lemah Rubuh, dan Bapak Ibu guru karyawan dari SD Negeri Lemah Rubuh yang berbahagia hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada siang hari ini saya mau minta waktu dari Bapak Ibu guru sekalian untuk tugas diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelum kegiatan dimulai, saya meminta Bu Siti selaku kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Bu Siti, saya persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sujin SPD selaku senior kami, yang terhormat juga Bapak Kusaini SPD selaku sesepuh kami, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Lemah Rubuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini dengan sehat, selamat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Hervita Sari selaku calon guru penggerak, di siang hari ini Ibu Hervita Sari akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan ini memberikan kemajuan bagi pendidikan di SD kita, dan semoga Ibu Hervita Sari diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya di calon guru penggerak. Dan selamat untuk Bapak Ibu semua. Semoga acara di siang hari ini memberikan barokah untuk kita semua. Demikian sambutan dari kami, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembali. Ya, terima kasih kepada Bu Siti yang telah menyampaikan sambutan. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, ini jam-jam tidur siang tapi disuruh semangat. Oke, judul hari ini adalah, lanjut saja ya, langsung ke materi saja. Nanti biar waktunya tidak terbuang. Judulnya adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Ini foto saya waktu saya masih kurus, ya. Sekarang juga. Oke, ada alurnya. Nanti yang pertama kita buka dulu dengan berdoa. Kemudian kita ice breaking sejenak agar kita bisa lebih fokus, lebih ceria ya. Kemudian pemaparan materi, kemudian ada umpan balik dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan berdoa di akhir. Oke, untuk yang pertama, marilah Bapak Ibu kita buka kegiatan diseminasi pada siang hari ini dengan berdoa. Sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa disilahkan.
berdoa tidak dibatasi. Lanjut, yang kedua yaitu ice breaking. Untuk ice breaking ini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, berdiri sejelit dulu ya. Kita akan melakukan peregangan biar melek ya, Oke. Biar. Ini bisa ada suaranya nggak ya? Bisa ada suaranya nggak ini? Nggak apa-apa, dikira sebentar. Ini nanti kita akan melakukan chicken dance. Ini gambarnya apa? Gambarnya ayam. Chicken dance. Oke, kita akan melakukan chicken dance untuk peregangan kita di siang hari yang panas ini biar tambah panas ya. Kita ikuti bersama. Geser
tepat waktu. Aturan. Ada lagi? Hukuman. Oke. Disiplin itu tentang aturan, tentang hukuman. Nah, padahal hukuman itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya memang dihapuskan saja. Ya, karena kalau kita menghukum murid itu kan kayak nanti murid akan melakukan suatu peraturan itu karena takut dihukum. Ada kan murid yang seperti itu, jadi dia memang melakukan hal yang baik karena takut dihukum sama gurunya, gitu. Dan kalau disiplin itu ada hukuman, nanti ada yang tidak nyaman juga. Kemudian kita lanjut. Nah, disiplin positif itu adalah menumbuhkan sikap disiplin, tapi didorong dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Ada murid yang dia berbuat baik karena dia dipuji sama gurunya. Ada yang dia datang tepat waktu karena dapat hadiah dari gurunya, dapat bintang atau dapat apa biasanya gitu ya. Dapat bagus, dapat bintang, dapat penghargaan dari gurunya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu ada dua. Nah, ini kita lanjut ya. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu ada 3. Yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu adalah motivasi eksternal. Jadi dari luar diri murid. Ada yang dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga dari luar juga. Tapi ketika murid menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebaikan, wah aku kalau nanti terlambat aku mau jadi orang yang gak baik nih. Jadi itu motivasi dari dalam diri murid sendiri. Nah, ini yang kita akan kembangkan dalam disiplin positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya ingin ada pertanyaan pemantik ya untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini yang saya contohkan Bu Sri, karena waktu itu Bu Sri adalah wali kelas 2. Bu Sri seorang wali kelas 2 di SD Negeri Lemharbu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Haikal. Ini contoh konkret ya berarti ya, bukan contoh imajinasi, tapi contoh konkret. Beberapa guru di kelas 2 telah datang kepada Bu Sri dan mengeluh bahwa Haikal itu sering menghilang saat pelajaran. Ini bagus. Jika kita menghadapi situasi seperti yang Bu Sri hadapi ini, apa yang akan kita lakukan? Dan menurut Anda Haikal itu punya alasan apa kenapa dia sering menghilang ketika pelajaran? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Gak suka kelasnya. Oke, nggak suka pelajarannya. Ada lagi? Ada yang pernah kehilangan Haikal? Punya bakat yang malas. Oh, mungkin Haikal yang malas. Punya bakat di bidang lain. Punya bakat di bidang lain. Ada lagi mungkin alasan-alasan tertentu. Siapa tahu dia lapar, dia ke kantin jajan. Bisa tuh? Unik. Ada beberapa kelas satu juga gitu ya, bahkan tahu dia menghilang ternyata ke kantin jajan. Jebol esoknya buatan sarapan. Itu kan ada. Nah, kita dari kasus Haikal ini kita bisa melihat ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga rasa diterima dan kasih sayang. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nanti kalau misalnya kita menghadapi murid, kita kan mesti bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu, gitu kan? Kenapa kamu kabur waktu pelajaran ini? Ada murid yang misalnya, ya aku nggak suka nih sama pelajaran ini, kan? Berarti dia butuh apa? Kebebasan. Atau dia kabur biar dia itu cuma iseng aja, biar dia dicaci gurunya. Dia butuh senang.
Jadi Bapak Ibu, misalnya ada murid-murid kita yang memang dia menyimpang dari aturan yang kita tetapkan, sebenarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan di dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Ada kesenangan, aku nggak senang sama pelajarannya ini kok kayak gini terus ya. Dia mencari kesenangan lain. Terus misalnya rasa diterima itu kayak, dan kasih sayang itu kayak, kok aku nggak digatek sih karo guruku gitu. Aku tak ngene iki dan aku digatek guruku. Karena ada yang murid caper kayak gitu ya Bu. Ada yang murid yang caper kayak gitu juga. Kalau penguasaan itu lebih ke dia ingin dijadikan kayak kaptennya. Aku pemimpin kan biasanya anak-anak siapa yang mau jadi kapten, padahal mereka nggak tahu kapten itu apa. Kapten itu kan bertanggung jawab atas timnya ya. Tapi karena asal aja apa aja yang jadi kapten gitu kan. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Nah, kalau bertahan hidup ini lebih ke kebutuhan fisiologisnya seperti makan, terus rumah, gitu. Bertahan hidup. Jadi, wah aku lapar banget nih, aku kalau nggak makan ini bisa pingsan ini ya. Nah, akhirnya pas pelajaran dia kabur nih kantin kan bisa juga. Dia untuk memenuhi bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanannya, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk rasa diterima dan kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang atau kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kadang ada murid yang memang dia itu kayak diempohi gitu ya sama temen, aku nggak mau Bu kalau sama dia. Ada kan ya, jadi itu dia akan memberontak, mungkin dia akan keluar dari kelas misalnya karena dia tidak diterima di kelompoknya itu. Aku nggak senang sama dia Bu, dia tuh belum bisa baca, nanti kelompokku kalah, misalnya kayak gitu. Kalau di olahraga juga gitu Bu, ada beberapa murid yang memang dia, aku nggak mau Bu kelompok sama dia, nanti dia tuh larinya tuh lelet Bu, nanti kelompokku kalah. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tidak semua anak senang dengan olahraga ya, senang dengan olahraga, senang dengan temannya itu enggak. Jadi mereka akan tetap milih-milih. Makanya kadang sering banget saya pakai kartu Uno itu untuk membentuk tim agar anak-anak tuh nggak bisa pilih. Kamu nggak bisa pilih temanmu yang mana. Dari undian ini, pokoknya mereka semua ya menerima. Mereka menerima dengan lapang dada. Aku itu iki yo wis lah rapopo, kalah ya rapopo. Jadi sekarang mereka sudah mulai mengerti bahwa aku tuh kalah nggak apa-apa. Kalah ini ora apa-apa, menang ya ora apa-apa. Yang penting aku olahraga dengan bahagia dan senang gitu. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Aku ki iso lho Bu, kok aku gak dipilih toh? Gitu kan. Ada kan murid yang gitu. Aku ki sajane iso Bu, kok aku ki kok masih dipilih sekali gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Nah, ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dianggap berharga, membuat perbedaan dan pencapaian. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan tadi. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Makanya kadang misalnya bocah wis bosan, mesti mereka akan ngapain gitu. Mesti ono wae tingkah yang unik dari anak itu karena mereka udah bosan. Ndile jawili koncone, ndile malah kurang gambar, ndile dolanan pensil kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan merasa senang, yaitu kebutuhan akan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Gitu. Nah ini nek bocah-bocah mesti senangnya memenuhi kebutuhan yang ini. Mbuh tugasnya rampung, sing penting aku seneng, gitu kan. Biasanya gitu. Senangnya dolanan. Nah, kalau kita menemui murid-murid yang seperti ini,
yang melanggar peraturan yang kita sepakati, ada beberapa posisi kontrol. Apa yang biasanya ibu dan bapak ambil ya? Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kalau ada murid yang berbuat kesalahan, nah saya ingin tahu Bapak Ibu mau pilih yang mana biasanya? Ya, penghukum ya biasanya kowe telat terus, dino telat terus kapan lah berubah ya. Ya, kalau penghukum kan dengan nadanya yang koyo mencaci gitu. Nadane keras ben bocah iki sakjane iki ya wedi. Arep semangur alasan ya wedi wis dibentak-bentak karo gurune ya kan. Kemudian yang membuat rasa bersalah ini biasanya suaranya lemah lembut gitu. Alun ternyakit. Jadi le negeri itu lagu iki kapan to arek berubah, bu guru iki jane iki wis kesel. Bu guru iki wis kesel ngajari kowe iki jane kowe kapan arek berubah iki. Nah, itu kan alon tapi langsung menusuk di hati. Terus kalau sebagai teman itu lebih ke apa ya, memposisikan diri sebagai teman. Jadi ayo toh ngewangi bu guru, masa lagi ramai terus kan ngewangi bu guru sih ya. Jadi tapi nanti malah efeknya nggak baik juga ya kalau kita terlalu akrab dengan anak sebagainya ya, terlalu dekat, itu kurang baik juga. Kalau pemantau itu nanti sudah ada kita sudah bisa menanyakan, kamu kalau kayak gini nanti ada konsekuensinya loh, ada hukumannya ini gitu. Nanti tapi kalau manajer itu lebih ke kita mencari solusi bersama anak ketika dia melakukan kesalahan. Oke. Kita ke penghukum terlebih dahulu. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman. Jadi misalnya masih bocah nangis dulu. Saya pernah juga waktu itu kelas berapa ya? Jadi dia nggak mau olahraga. Mungkin kata-kata saya itu memang lebih keras dari dia. Juga kalau kamu nggak mau olahraga, maunya apa? Nangis bu. Pernah kayak gitu juga. Pernah nangis. Paling kan pengennya saya olahraga ini tapi dia nggak mau. Ternyata mungkin dia ada kebutuhan tadi 5 kebutuhan dasar yang mungkin memang dia ingin penuhi. Aku nggak suka olahraganya ini, aku maunya ini gitu. Tapi saya memaksakan untuk olahraga yang ini, akhirnya dia nangis. Udah kalau kamu nangis, gak usah ikut olahraga, kayak gitu. Jadi ini biar lucu biar gitu. Kemudian ini penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, kalau dulu waktu SMA kita flashback ya, waktu SMA dulu ada nggak misalnya pas telat atau kita melakukan kesalahan, guru kita langsung menghukum, dah kamu keliling lapangan aja 5 kali atau push up, biasanya gitu, push up aja, push up 1 seri, push up sampai pegel gitu, ada yang kayak gitu. Dan itu termasuk penghukum. Ada juga yang hukumannya verbal kayak tadi, patuhi aturan atau awas yo, ada aturan ya. Kita kayak mengancam kamu muridnya kita kan. Kamu itu salah terus. Selalu yang terakhir, wah tadi kayak misalnya si Nagita sama Putra Ferry dulu terus sebenarnya hukum kayak gitu. Kari dulu, terus dulu. Itu nanti apa dewe? Itu nanti kalau kita berkatanya seperti kasar itu nanti ya dia juga hatinya sakit, terus dia juga akan jadi bisa dia membenci kita sebagai guru. Wah, bu gurunya kurang aku terus di sekolah, nanti kan jadi malah disemeni. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini waduh, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nah ya, bersuara lebih lembut agar pembuat rasa bersalah akan mengeluarkan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman berasa bersalah. Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Gimana kalau orang tua kamu itu tahu, nak? Bayangkan. Aduh. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena diri mereka. Jadi dia itu merasa besar. Oh, aku salah ya Allah. Aku nek wong aku mati piye.
Ya, selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, ini kata-katanya adalah ayolah nak, bantu bu guru nak, demi bu guru ya, kamu ini ya. Gitu. Ayo ingat tidak, bu guru pernah bantu kamu apa? Jadi kayak mengungkit, wah pernah ngewang gigi, ya, gitu kan. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah nanti murid-murid akan cenderung mengandalkan gurunya juga. Kalau ada masalah dia akan mengandalkan gurunya. Kemudian yang keempat adalah pemantau, yaitu memantau itu adalah mengawasi gitu Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita. Aduh, supaya konco karo murid, tapi kalau pada posisi pemantau kita harus bisa memposisikan sebagai guru dan teman. Kapan jadi guru, kapan jadi teman. Jadi kita menanyakan aturannya apa. Kalau kamu berbuat seperti ini, nanti sanksinya apa? Jadinya murid akan lebih tahu, oh iya aku bersalah itu nanti ada sanksinya ya. Sanksinya tapi juga harus sudah disepakati nih Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba, itu adalah bedanya hukuman dan sanksi. Kalau sanksi itu ada sesuatu yang sudah disepakati bersama. Jadi nanti kalau kamu melanggar ini, hukumannya ini. Hukuman itu nanti ujung-ujung dengan hukuman. Jadi daerah nanti, kapan nggak kesepakatan kau yang ini kok aku tiba-tiba dikan push up gitu kan? Itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi murid itu diajak diskusi ya Bapak Ibu. Nek pengen iki engko misalnya dia nutuk koncone terus nek koncone tak nutuk iki terus engko kenapa? Jadi kita menganalisis suatu permasalahan dengan murid itu agar menemukan solusi. Kemudian murid itu bisa memperbaiki kesalahannya dan dia bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih baik lagi dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah itu posisi manajer. Nah ini kata-katanya biasanya seorang manajer ini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian kamu meyakini ini atau tidak? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, keyakinan kelas. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah, tapi belum bisa. Sudah, tapi belum gagal. Oke. Orang di kelas oleh ya. Kelas ini saya sangat munafik. Iya, Bu. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini, mengapa? Ini kita perlu menganalisis bersama. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kira-kira untuk apa? Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa kita memiliki peraturan untuk pakai helm? Ada yang mau jawab? Cek polisi ada lagi? Menjaga keamanan. Oke. Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat biar apa? Biar sehat. Biar terbiasa. Nah, yang dijawab tadi tentang nah, kan tadi sudah dijawab tentang keamanan, tentang keselamatan, tentang kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bukan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita yakini. Ada keselamatan, ada kepatuhan, keamanan,
Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke. Wah, ini agak banyak ya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika membentuk keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu mendengarkan semua pendapat dari murid? Apakah mereka menulis satu-satu atau Bapak Ibu yang menulis? Mereka yang menulis. Keyakinan kelas bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas misalnya dibuat dalam bentuk yang positif. Apakah sudah positif atau masih menggunakan jangan ini, jangan itu, dilarang ini, dilarang itu? Ada beberapa. Masih ada. Dilarang coret-coret tembok, tidak boleh jajan kalau pas pelajaran, tidak boleh membuli teman, tidak boleh gitu kan. Biasanya kalau murid-murid itu menulisnya seperti itu, tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah, jadi tidak semuanya. Nah, itu adalah contoh kalimat yang masih kalimat negatif. Nah, maka sebagai guru kita harus merubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya, kalau ada kalimat tidak membuang sampah sembarangan, bisa kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli teman, bisa kita ubah menjadi saling menyayangi, saling menghargai teman, seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Berapa Bapak Ibu keyakinan kelasnya? 5. Ada lagi? 10. Semua Pak, semua. Malah oke Pak. Iya, 10 juga. Oke, tidak terlalu banyak agar murid dan guru bisa tetap ngerti, tetap dimanapun dia tetap ingat gitu loh. Nek 10 orangmu apa ya kamu? Keyakinan kelasmu apa ya? Sampai kemarin juga waktu drama itu Dilan, nanti tak kasih lihat video ini ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Apakah sudah bisa diterapkan di lingkungan sekolah? Sudah ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya wajib. Wajib ya. Berarti semua murid sudah berpartisipasi. Kalau kita doa kok patron ngomong, wah Bu, nggak boleh jajan. Anak itu kan unik ya Bu. Anak itu mesti dia tuh punya ide apa langsung dituangkan gitu. Nggak peduli itu benar masalah, yang penting aku ngomong. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu juga ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kadang ada keyakinan kelas yang memang sudah tidak relevan dengan sekarang. Misalnya saya kira di musim panas nih. Musim panas kan, sudah bocah-bocah mesti pakai sepatu lah biasa. Tapi kalau besok kalau udah musim hujan itu kan ada yang pakai sandal juga. Nah itu keyakinan kelasnya kan bisa ditinjau ulang, boleh nggak pakai sandal pas pembelajaran karena kan lagi musim hujan gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten, tapi bisa ditinjau ulang atau bisa dikurangi atau bahkan ditambah oleh kesepakatan dari semua orang yang ada di kelas. Ya. Nah ini contohnya, ini contoh dari keyakinan kelas 2. Aku meskipun aku pelajaran PJOK dan Rangwe kelas, aku tetap gawe keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas yang dari kelas 4 dan kelas 5 kemarin. Saya beli stick imam seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak itu senang dengan warna-warni seperti ini. Tak tukok ke spidol warna-warni, tak menempel di kertas pelaku. Ini banyak anak-anak yang masih menuliskan tidak membuli teman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak. Pokoknya semuanya kata tidak ya. Orang tidak ini 3 atau berapa ya? Kemarin ada yang menulis sportif gitu ya. Bagus, berarti kan karakter yang positif. Sportif, terus membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman, menghormati teman. Ternyata ada yang sudah positif. Kemudian dari banyaknya pendapat
dari murid ini kita akan filter menjadi sedikit aja, ini cuma ada 4. Karena mereka semua kemarin tidak memberi teman. Ternyata mereka sangat menyadari bahwa memberi teman itu tidak baik, tapi masih ada. Ya, jadi cuma sekedar kata-kata saja. Nah, ini saya ubah menjadi stop atau no bullying. Nah, kemudian berbicara baik dan sopan, kemudian menghormati orang lain dan menjaga lingkungan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah jadi kesepakatan seperti ini, mintalah anak-anak untuk menandatangani sebagai tanda pengesahan dari mereka. Tanda tangan kabeh lagi, tanda tangannya orang bentuk pun rapopo. Yang penting ada pengesahan dari anak-anak yang sudah menyepakati keyakinan kelasnya. Nah, restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar restitusi? Restitusi. Pengangguran. Restitusi pajak. Restitusi pajak bukan, Pak. Oke, lanjut. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hampir sama dengan posisi kontrol yang tadi itu. Nah, kita bentuk dengan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi agak banyak ya Bapak Ibu. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ojo ngasih murid itu ketika sudah marahan misalnya karo temannya, terus hubungannya jadi rusak, terus marahan terus itu. Tapi murid itu unik Bapak Ibu. Jadi misalnya dia sekarang ini dia bertengkar, jodohan. 5 menit kemudian udah bermain lagi, udah bersama lagi, udah lupa itu masalahnya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Nah, restitusi itu fokus pada solusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak berlarut fokus pada kesalahan yang dibuat oleh si anak. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada segitiga restitusi ketika murid berbuat salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Misalnya, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu kan? Jadi dia itu di umbul listrik. Rapopo, salah itu nggak apa-apa, iya dibohongi. Salah itu nggak apa-apa, bukan kamu satu-satunya yang pernah salah seperti ini, gitu ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu misalnya kabur dari pelajaran ibu. Jadi kenapa, gitu kan? Biar dia menceritakan alasannya dulu. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Kan kita kemarin sudah menyepakati keyakinan kelas. Kamu ini ingin jadi orang yang seperti apa, gitu ya. Baru nanti restitusi. Oke, nah ini kemarin saya sempat membuat drama Bapak Ibu dengan murid-murid kelas 6. Kabur. Ini juga mau kabur kayaknya Bu. Ini adalah drama ini sebagai tugas saya kemarin ketika demonstrasi kontekstual modul 174 tentang budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillahnya murid-murid kita itu senang banget membuat drama Bapak Ibu. Jadi perlu disalurkan, ini bakat yang terpendam yang mungkin harus dimunculkan. Ya bermain peran itu senang banget. Kita saksikan bersama ya Bapak Ibu.
21.4 ini saya dan murid-murid mempraktikkan beramal praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Oke, Resti, kenapa hanya berdua? Dari sana olahraganya. Wah, ya sudah, nanti tolong dikembalikan ya alat-alatnya. Baik, Bu. Bila. Sepertinya esnya seger banget ya, Bila? Iya, Bu, esnya seger banget. Tadi kita lihat nih ada sama Resti. Dia mau berisi ini, alat-alat nanti cuma berdua. Makanya kamu suka pikir ya hari ini ya? Iya, Bu, saya tadi lihat tadi. Oke. Kalau setiap orang pasti senang banget ya soal apa alat-alat kantin ya kan? Tapi bukan nih kalau alasannya kenapa kamu harus lari ke kantin tapi tidak membantu Resti sama Riana? Tadi saya tidak sarapan, Bu. Jadi kamu belum sarapan. Tapi di luar dia orangnya apabila ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa ya, Bu? Saya lupa. Ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi bukan dulu ya, biar kamu ingat. Menurut kamu apakah ada keyakinan kelas yang tidak kamu lakukan hari ini? Ada, Bu. Saya tidak melakukan tugas saya, Bu. Saya tidak mengembalikan alat olahraga bersama Riana dan Rizky. Menurut kamu, nilai-nilai pendidikan apa yang belum kamu miliki? Saya tidak bertanggung jawab, Bu. Kamu tidak bertanggung jawab. Lalu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan meminta maaf pada Riana dan Rizky dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bagus, kita itu adalah sikap yang bagus. Sudah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Riana, Rizky, aku minta maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Besok kita pikir bersama lagi. Kau lebih nyaman tidak dengan konsep seperti ini? Kan bisa itu lari kamu tidak? Jadi kamu lebih tenang atau lebih tenang juga? Sebagai Bila tadi kamu gimana? Lebih nyaman nggak dengan konsep seperti tadi? Misalnya kamu dapat kesalahan tapi tidak langsung dihukum tapi diberi arahan dulu gitu, kamu perasaannya gimana? Nyaman aja, ya. Kasus 2. Yang kedua ya.
segitiga restitusi dari murid-murid saya. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk murid-murid saya yang telah berperan di dalam kesuksesan drama ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk murid-murid kita ini loh. Meskipun cuma sederhana ya Bapak Ibu, tapi ternyata mereka itu antusias untuk membuat drama-drama seperti itu. Nah, dan bakatnya macam-macam Bu. Ada yang pengennya jadi artis tadi, aktor. Ada yang pengennya cuma jadi pengennya jadi kameramen. Kayak dari UB itu, aku Bu aja Bu, kameramennya sengaja. Aku sutradara ya Bu gitu. Ada yang dia memang sebenarnya beresi alat kayak Rafas dan Mas Akop itu juga ada. Jadi semuanya 9 orang berpartisipasi dengan lengkap gitu ya. Ya Bapak Ibu, itu tadi materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan seperti insight baru atau ide baru ketika kita mendapat masalah dengan murid-murid kita. Jadi tidak langsung ngejudge anak ini yang salah, tapi kita pendekatan dulu pada anak tersebut. Ngopo tuh sak jenis gitu kan, kita juga penasaran juga. Kenapa sih kamu butuh apa biar kamu itu nggak hilang-hilangan, misalnya kabur dari kelas dan sebagainya. Dan kita perlu kenali juga latar belakang dari murid kita di keluarganya seperti apa. Kok ini bocah kok bicaranya kasar terus, nanti kita juga membaca lingkungannya dia di rumah seperti apa gitu ya. Dan Bapak Ibu, sebelum diakhiri saya ingin Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik. Ini hanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa hal baru yang dipelajari dari yang saya sampaikan ini? Dan yang pertanyaan kedua adalah saran untuk saya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, nanti bisa nanti saya share di grup saja ya. Ini ya umpan baliknya. Ya, boleh ditulis. Nanti saya share di grup. Nah, sudah pada akhir dari materi. Sepertinya kurang dari 1 jam tidak apa-apa yang berarti sudah tersampaikan semuanya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri diseminasi budaya positif di sekolah ini, saya selaku pemateri saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru dan karyawan dari SD Negeri Marubo yang mau meluangkan waktu, menyempatkan untuk berada di dalam ruangan ini mengikuti diseminasi dari saya. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat, memberi manfaat bagi semuanya, dan semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan diseminasi ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suka batik? Terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu. Es breaking mulai mboten? Es Pertanyaan.
joget mau jadi ujung terima kasih kan tak kira mbak kita loh bisa saling ngobrol kita anu tentang ice breaking gitu ya. Nanti kalau ngobrol kita isi ice breaking apa sih ini? Menenangkan kelas gitu, menenangkan kelas apa gitu. Kita isi bermacam-macam. mau zoom baik lah Agenda besok ya, bulan September. Ya, bulan September.